Buko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kakek kalian? Siapa Tuan Tori? Ada kejadian yang sangat mengerikan di panti jompo yang saya urus. Sugeng bikin masalah lagi. Marah-marah lagi. Bukan. Saya datang kemari bukan untuk marah-marah terhadap kalian. Hanya ingin menanyakan di mana si kakek kalian si Martaji itu. Saya hanya ingin menanyakan saja. Memang ada apa Tuan Tori? Sejak tadi malam, saya dibuat pusing atas kejadian ini. Kau tahu, Dono Wongso yang beberapa minggu yang lalu dia meninggal. Ya. Hidup kembali apa? Bukan. Namun jenazahnya tidak ada. Kuburannya dibongkar dan diambil jenazahnya. Di sini yang aneh, kuburan sebesar itu hanya ada lubang sekitar segini manusia. Namun tidak ada bekas galian tanah yang berserakan di samping kanan kiri dari kuburannya. Jenazahnya sudah dipastikan hilang. Saya dan beberapa kawan-kawan saya membongkar itu dan benar tidak ada jenazah dari Dono Wongso. Yang saya tanyakan kepada kalian di sini. Waktu Martaji menyamar di dalam panti jompo itu dan mencari tahu tentang kebenaran Dono Wongso. Sebenarnya apa yang ingin dia cari tahu dan apa hubungannya antara Dono Wongso dan juga Martaji. Hanya itu saja. Di sini saya bertanggung jawab penuh atas hilangnya jenazah dari Dono Wongso. Memang tidak ada penjagaan atau bagaimana makamnya? Ini yang saya herankan. Pemakaman yang ada di panti jompo yang saya urus berada di dalam panti jompo. Tepatnya di bagian belakang. Bukan hanya saya yang berjaga di sana. Namun ada kawan-kawan saya juga berjaga di setiap sisi. Saya berjaga ataupun mengurus yang berada di panti ataupun jompo-jompo itu. Kawan-kawan saya mengurus di pintu belakang. Mustahil ada makhluk yang bisa menembus tanpa izin dari saya. Maka dari itu, yang ingin saya tanyakan kepada Martaji, apa hubungan Dono Wongso dan juga Martaji? Mau ketemu sama yang Martaji apa bagaimana? Iya, saya ingin meminta penjelasan langsung dari Martaji. Sebenarnya sih saya paham, saya tahu, tapi biar jenengan lega. Biar yang Martaji yang menjelaskan. Yang Jangan marah-marah dulu, apa-apa. yang Martaji. Saya sangat pusing sekali. Alhamdulillah. Kamar tadi itu kamar bagi lain. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Jangan dulu ya. Juga ini. Duduklah. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Ya marilah. Wong sing duduk kunang, wong duduk peramal. Ning nyatane ucapane yang bener. Apa yang? Goleti. Ini masalah yang sangat serius. Ada kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi di panti jompo. Duduklah. Ngomong kali ngomong. Seperti ini. Kau tahu, kakek Dono Wongso yang beberapa, mungkin 1 minggu yang lalu, dia meninggal dunia.
makamnya dibongkar dan jenazahnya hilang. Tidak ada bekas ataupun jejak yang bisa kita telusuri. Terus hubungannya karo saya apa? Saya hanya ingin meminta penjelasan darimu. Sebenarnya, ketika kau mencari ataupun mencurigai Donowongso, sebenarnya ada hubungan apa antara dirimu dan juga si Donowongso? Ataupun sebenarnya apa yang sedang kau cari dari Donowongso ini? Siapa tahu informasi yang nantinya kau berikan itu bisa saya gali jauh lebih dalam untuk mencari tahu di mana ataupun siapa yang mengambil jenazahnya Donowongso. Saya tidak menuduhmu. Saya ingin mencari tahu. Ceritakan Bayang. Jadi makhluk aja pernah nyepeleknya. Terbukti kemarin waktu saya bertemu dengan dirimu, saya mau menjelaskan apapun, tapi kupingmu selalu ditutup. Tapi giliran ada masalah seperti ini, kau datang mencari dan minta kejelasan dari saya. Andai saja ini bukan cucu-cucu saya, mungkin saja itu pertemuan terakhir. Sebentar. Saya sudah memberitahumu, Donowongso, jenazahnya hilang. Namun tidak ada sedikit pun rasa kehilangan ataupun sesuatu yang mungkin menyentuh hatimu. Kau seolah-olah menganggap hal ini biasa dan mengatakan bahwa saya yang seolah-olah di sini. Saya meneran ego sendiri. Saya memang benar sudah mengatakan hal itu terhadapmu. Paling tidak setelah saya memberikan berita ini, kau ada rasa iba sedikit ataupun mengungkapkan bahwasanya kau kehilangan orang yang mungkin sudah kau kenal. Tidak hanya meminta penjelasan darimu, tidak lebih. Ya, tidak semua saya harus tunjukkan pada dirimu. Itu urusan hati saya bersama Donowongso. Lagi pula, seperti ini. Jangan terlalu miring nanti kau jatuh. Ngatur. 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 Yang bener yang. Saya jelaskan dari awal. Nyong adane masuk menyamar mlebu maring panti asuhan singko urus. Panti jompo ya. Aya panti jompo. Singko urus. Gue semata-mata bukan karena keinginan aku. Semata-mata tujuan. Sing dimana memang tujuan itu memang harus saya selesaikan. Menemukan sesosok makhluk. Setelah sekian lama saya masuk dan menyamar menjadi sugeng. Tapi nyatanya saya berhasil menemukan makhluk yang saya cari. Makhluk itu bernama Donowongso. Kau mengatakan kenapa saya dekat dengan Donowongso. Itu karena sama-sama memiliki pikiran yang sama. Donowongso itu adalah Jalulemanda, mantan raja. Saya yang seperti ini disitnya prajurit sekang raja, kerajaan. Jadi ning kono ana kedekatan, ana obrolan sing memang nyong karo kayak nyambung, arep ngomong karo kok nyambung embung ngurmati uyuh tai. Uyuh tai. Berarti kakek Donowongso yang selama ini saya rawat, dia dulunya adalah seorang raja. Betul. Bernama Jalulemanda. Ya. Malah dicorok keluar waktu Saya lagi masih- ning kono. Kayak gini, saya jelaskan secara gamblang dan singkat ya. Ya, kau coba jelaskan. Jalulemanda atau Donowongso dulunya seorang raja. Dia sengaja melarikan diri dari kerajaan atas dasar sesuatu yang intinya seperti ini. Merek, tadi kerungu. Merek. Intinya seperti ini. Bener yang sehatnya.
Wongso atau Jalulemanda itu memiliki seorang Mereka anak namanya. bernama Jalukumboro dan Tapi yang Wijaluseto. Wijaluseto. Mereka berdua ada yang tidak terima atas hak waris yang diberikan terhadap Jalulemanda terhadap anaknya. Jadi si Jalukumboro itu sedang mencari ayahnya untuk menagih atas ketidakadilan Dari orang tuanya. dari orang tuanya, intinya seperti itu. Akhirnya yang membuat bahaya apa? Anaknya si Jalukumboro itu menghalalkan segala cara. Sebentar. Kau tadi mengatakan memiliki dua anak, yang satu bernama Wijalukumboro, yang satu bernama Wijaluseto. Ya, Sebentar. Selang sekitar 2 hari setelah meninggalnya si Tonowongso, ada makhluk dengan pengawalan mungkin sekitar 5 makhluk. Dia mengaku bernama Wijaluseto dan mengatakan ingin berziarah ke makam Tonowongso. Namun setelah dia berziarah, dia memberikan cukup banyak harta yang dia bawa untuk keperluan yang ada di Panti Compo yang saya urus. Yang jadi pertanyaan, selain Wijaluseto itu ada Wijalukumboro. ya. Berarti si Tonowongso kabur, ataupun si Jalulemanda ini kabur dan menyamar menjadi Tonowongso atas dasar kejaran dari sang anak Nah, yang bernama Jalukumboro itu. ya. Dan bersembunyi masuk ke dalam panti agar tidak dicurigai ataupun terbaca gerak-geriknya. Tapi kalaulah si anak yang bernama Wijaluseto itu yang mengambil, kami tidak melihat apapun. Ya mending laporan ke keluarganya. Coba, kan kemarin sudah datang. Apa maning wis nampak? Weh, tanggung jawab. Nampak pangan dewek. Lah, lu kompeten kok menjaga ke orang-orang tumanina. Sebenarnya kalaulah Wijaluseto ini anak dari seorang raja, pasti dia memiliki adab. Ketika ingin memindahkan makam ayahnya dari yang awal dimakamkan di Panti Compo, ingin dipindahkan mungkin ke kerajaan, harusnya ada sebuah perkataan yang mengarah kepada saya selaku pengurus di sana. Tapi ini tidak ada apa-apa, namun hilang. Ya wes, Laporan baik. Mana tanggung jawab? usahakan Nampak. terhadap Jaluseto kehilangan makam Tonowongso atau Jalulemanda. Bagaimana responnya? Barangkali pihak dari kerajaan itu mau membantu. Ya sudah. Saya akan datang ke kerajaan Wijaluseto. Saya ingin berterima kasih dan mengatakan bahwasanya makam dari Tonowongso ataupun Jalulemanda ini dibongkar dan jenazahnya sudah hilang. Ya. Saya tidak mau dihantui tanggung jawab besar di sini. Nampak ya kudu tanggung jawab. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh. Anu kok kayak betok. Berarti ini ada permainan yang mortaji. Yang? Maksudnya kenapa makam bisa hilang? Bisa jadi dicuri untuk diteliti apakah itu ayahnya atau tidak. Apa bahasanya? Maksudnya mungkin ini baru gambaran. Jalukumboro ngarah mantep. Cek langsung ramane apa ujuk mendengar berita sing wis beredar. Tapi ngapa kudu ngumpet-ngumpet? Ya, memang akeh yang sigi pengen mendapatkan sesuatu kudu ngumpet-ngumpet. Bener akuran batine.
Ngerok orang kewenangan bojone. Iya, Mbok. Terus yang juga sama maning kek, bonyong. Ya, yang malah sini ngendi sih ki? Nah, ngene mah guru. Apa? Jagat. Itu bojone iki, Mas. Oh, nah, atur nang kok. Kena dimarahi kok. Pakai nang. Mana gerakan-gerakan sih. Enggak ada lah. Orang hati kanan-kanan nang. Garane jurus apa gue? Sondrem. Mabuk. Belum babuk lho. Jurus yo lodem babuk. Ya wis. Saro tak atur nang kok. Oleh guyon. Mengko ngetuli diwarai kayak gini wingi wis diwarai. Iki. Ngono sih. Oleh guyon. Terus. Wis nang. Apa guyon? Kalau apa-apa nih wis jawab dunga. Aku tak kayong deputo na kayong kurang. Pleasant talk. Kalau kayong tembuk na. Dah, dari kan jaluknya apa? Kamu nang pakai lagi nang. Ora ngerti yang Sorry. cerita ndewek. Jelas nampak. Jelas. Lah yo nampu yo ke urusan kayak iki. Nampak apa? Ini nih. Kerajaan itu jelas perempuan sih anak. Biasanya nyoy ngerawat dia nung. Assalamualaikum. Salam. Dalam. Tanggapannya besar dan perlu kita kritisi mengenai kejadian ini. Itu di kantor biasanya berarti mungkin buat diteliti Teliti sama pastiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu siapa yo? Wiroto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Tuan? Tahu saya. Alhamdulillah saya baik. Lalu bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Yang ngasih tahu Gundul rajut itu loh Mas. Temennya Mbah Langgeng Jagat. Ya, benar sekali. Oh iya benar. Seperti ini manusia. Ngomong-ngomong, apa yang sedang kalian lakukan di wilayah ini? Bukankah kalian semuanya biasanya berkeliaran, mencari informasi ataupun menyelesaikan permasalahan di lereng Gunung Slamet? Ini adalah bagian dari menyelesaikan masalah di lereng Slamet. Ya. Tuan Bagian Wiroto. dari menyelesaikan. Masalahnya panjang banget Tuan dan bercabang-cabang ternyata. Jadi petunjuk demi petunjuk saya ikuti dan ternyata mengarah ke sampai di wilayah Ketenger. Jadi saya sedang mencari sesosok makhluk. Dia adalah seorang pimpinan lurah di sini untuk menanyakan mengenai Damang Polo Bau. Karena menurut dari sejarah yang bisa menyelesaikan masalah gundul yang ada di Gunung Slamet itu Damang Polo Bau. Seperti itu Tuan Wiroto. Mungkin semua yang terjadi di wilayah lereng Gunung Slamet itu juga atas kerja keras dari kalian. Ya. Dan saya rasa perjalanan kalian untuk menyelamatkan bencana besar yang akan terjadi, kalian bisa hentikan. Belum selesai. Masalahnya masih panjang banget. Jadi seperti ini manusia. Hujan nih Mas. Kedatangan saya menemui kalian, saya ingin memberitahu berita baik mengenai lereng Gunung Slamet. Ada apa itu Tuan Wiroto? Jadi, mengenai makhluk gundul Ezegeler itu, yang dimana dia menanam pasak untuk mengelilingi Gunung Slamet, itu sudah tidak lagi berada di wilayah lereng Slamet. Tinggal ke gunung mana? Jadi, permasalahannya ada di lereng Gunung Slamet itu sebenarnya sudah terselesaikan. Makhluk gundul Ezegeler itu sudah ditarik kembali oleh pamomongnya. Dan mereka juga mengatakan dan meminta maaf atas kekacauan mengenai sayembara, kekacauan, ketakutan mengenai makhluk itu. Karena ternyata memang benar adanya makhluk itu
ditugaskan untuk merajut pasak mengelilingi wilayah ataupun Gunung Slamet itu hanya memiliki tujuan menakut-nakuti ayahnya agar keluar dari persembunyiannya. Dan sekarang karena berita yang beredar ayahnya sudahlah meninggal, dari pihak kerajaan Wijalukumboro sudah menarik kembali pasukannya, bahkan sayembara yang diadakannya juga sudah ditutup. Sudah dihentikan semua. Benar sekali. Ada kaitannya dengan informasi tadi berarti. Ya, jika seperti itu sih saya ucapkan alhamdulillah. Ya. Semoga saja itu memang benar-benar berhenti, tidak ada lagi masalah-masalah baru lagi. Iya. Semoga saja dengan adanya kejadian ini tidak ada yang dirugikan dari sebab penyebab permasalahan yang ditimbulkan oleh orang lain. Amin. Mereka semua sebenarnya tidak tahu apa-apa mengenai masalah mereka. Namun mereka harus merasakan sebuah ketakutan akan adanya tenunan, yang dimana tenunan itu bisa membuat kehancuran Gunung Slamet ini. Baik-baik. Ya syukur kalau memang sudah berhenti. Berarti makhluk gundul itu sudah kembali. Ya, benar sekali. Makhluk gundul Ecekeler itu sudah ditarik kembali dan dimasukkan ke alamnya sendiri. Ke alamnya? Oh, bukan Berarti, makhluk alam sini berarti. Dari informasi yang saya tahu, bukan berasal dari alam seperti saya ataupun seperti kalian. Namanya apa itu? Jujur saja, saya tidak begitu tahu mengenai makhluk tersebut. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, saya harap kalian bisa menghentikan perjalanan kalian dan kalian bisa beristirahat dengan tenang. Terima kasih atas informasinya Tuan Wiroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang iya benar, ya ada keuntungan keringanan. Ya. Berarti memang yang diceritakan oleh Tuan Tori Galoga mengenai hilangnya jasad dari Jalulemanda, itu yang mencuri sudah dipastikan si Jalukumboro. Si Jalukumboro mencuri jenazah untuk meneliti apakah itu benar ayahnya, dan setelah mengetahui itu benar-benar ayahnya, itu menyuruh semua pasukannya untuk memberitahukan terhadap masyarakat yang ikut sayembara bahwasanya ayahnya sudah ketemu namun sudah meninggal. Dan semua makhluk gundul yang buat ancaman bencana ya itu diberhentikan atau di PHK. Dikembalikan ke alamnya. Surplus, Mas Kenang, surplus. PHK jujur sih. Itu. Berarti kita tidak usah melanjutkan atau bagaimana ini? Kan gitu. Dikembalikannya si gundul ini kan bukan berarti masalah yang di belakang juga rampung, Mas. Nah, itu yang perlu kita selidiki untuk saat ini itu. Setelah dikembalikan si gundul ini, apakah Jalukumboro akan melakukan kejahatan kembali? Atau justru memang sudah berhenti total, tidak ada lagi masalah-masalah baru lagi? Mungkin itu yang menjadi PR kita nantinya. Ya. Sabar. Kuntilanak randa apalah? Randa keranda. Mas, Sama jajal takon nih kayak, Dik, kan gawe celuk. Assalamualaikum. Wah, cantik banget gue, loh. Tapi anak oke. Kan, iya benar. Beneran Pak Lurah. Mas, Pak Lurah, Mas. Yes, tarik langsung, Dik. Ampun Pak Lurah.
Assalamualaikum Pak Lurah. Saya mendengar dari warga saya, ada beberapa manusia yang mencari saya. Apakah kalian? Apa jenengan Ki Lurah Bono Keling? Iya. Pas. Perkenalkan, kami tim Gase yang memang dengan sengaja jauh-jauh dari Banyumas mencari Pak Lurah untuk mengetahui banyak informasi mengenai wilayah Ketenger sini. Jauh-jauh dari Banyumas Ya, ke wilayah Ketenger. Ya nggak jauh dekat. Ada apa? ada beberapa hal yang mungkin kami butuhkan informasi mengenai babat di tanah Ketenger ini. Babat di wilayah Ketenger. Ya, betul. Sejarah. Sejarah. Sejarah apa yang kau maksud? Seperti ini. Intinya, kami sebenarnya sudah mendengar mengenai desas-desus cerita legenda mengenai Damang Polobau. Untuk apa kau ingin mencari tahu tentang dia? Tentang cerita itu. Cerita yang sudah lama. Cerita yang hanya diperuntukkan supaya anak-anak di Ketenger ini tidak mengikuti jejaknya. Ya, sebenarnya hanya untuk nambah wawasan agar kami bisa mengerti sebelum ada kita memang ada cerita budaya yang memang perlu anak cucu kita nantinya dilestarikan dan dimengerti khususnya di bangsa manusia. Saya kira ada apa. Cuma itu Pak Lurah. Damang Polobau. Itu asli dari sini, benar Pak Lurah? Iya. Cerita itu berkembang ataupun bermula dari desa Ketenger ini. Ya. Cerita lama. Bahkan saya tidak tahu ada atau tidak saksi yang menyaksikan cerita tersebut. Mencoba rokok zaman sekarang ini Pak Lurah. Oke. Enak. Monggo. Ini rokok di zaman sekarang. Nyalakan kalau. Nah, ini api dari zaman sekarang. Kami tidak perlu akan hal itu. Oh ya, Hanya seperti ini saja. cukup. Tinggal dinyalakan. Kembali lagi ke cerita Damang Polobau. Memang benar ada cerita yang sudah sangat-sangat melekat di masyarakat, terkhususnya di wilayah Ketenger ini. Cerita lama, pinjam apinya. Tinggal kayak gini aja Pak Lurah. Menggunakan ragam manusia itu sangat susah. Terkhususnya di desa Ketenger ini. Menurut cerita yang beredar di tengah-tengah masyarakat, Damang Polobau ini adalah salah satu, mungkin satu-satunya makhluk yang berhasil untuk membuka wilayah Ketenger ini di zaman dulu. Banyak dari pendekar sakti yang tidak mampu untuk membuka. Jangankan untuk membuka, untuk memasuki saja wilayah Ketenger ini sangatlah susah ataupun tidak bisa mereka lakukan. Namun datang seorang yang bisa dikatakan
Entah tidak tahu dari mana asalnya. Dari keturunan apa dia dilahirkan. Dia bernama Damang Polobau. Menginjakkan kaki di wilayah Ketenger. Dahulu kala dipercaya masih hutan belantara yang sangat susah untuk ditembus. Namun, Damang Polobau berhasil melakukannya. Para lelembut-lelembut yang ada di wilayah Ketenger ini dibabat habis oleh Damang Polobau, menjadikannya tanah yang bisa dihuni oleh masyarakat. Lambat laun, wilayah Ketenger ini benar-benar dihuni oleh banyak makhluk dari berbagai daerah yang pindah dan menetap di wilayah ini, di tanah Ketenger ini. Mereka sangat menghargai ataupun sangat menghormati makhluk yang bernama Damang Polobau ini. Namun, ternyata hormatnya para warga terhadap Damang Polobau ini membuat Damang Polobau besar kepala, menganggap bahwasanya semua masyarakat yang tinggal di wilayah Ketenger ini adalah di bawah kendalinya. Tetapi menurut cerita yang beredar, Damang Polobau memang benar-benar memiliki kesaktian lebih dibandingkan yang lain. Baik. Sehingga membuat para warga itu takut. Di sini seolah-olah hormatnya para warga terhadap Damang Polobau bukan karena jasa yang dilakukan oleh Polobau, melainkan ketakutan yang menghantui para warga. Ketika para warga membantah ataupun melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Damang Polobau, ditakutkan ataupun warga takut akan dihukum secara sepihak oleh Damang Polobau. Jadi sekian tahun berlalu, para warga hidup dalam ketakutan, namun Damang Polobau mengizinkan mereka untuk tinggal di sini. Selama itu, Damang Polobau selalu mengasah ilmu kanuragannya. Sampai pada tingkatan tidak ada seorang pendekar pun atau raja dari kerajaan manapun yang mau berhadapan dengan Damang Polobau. Hanya menyebutkan namanya saja, mereka semua takut. Dari ketakutan itu pula, semakin besar kepala dari Damang Polobau menganggap bahwasanya tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatannya dia. Sampai pada titik cerita ini sangat-sangat luar biasa tersohor di wilayah ini. Sampai pada titik para warga melihat Damang Polobau itu menaiki sebuah bukit yang paling tinggi di wilayah ini. Dia berteriak sangat keras, sehingga teriakan dia yang berada di atas bukit terdengar sampai ke bawah bukit. Teriakan itu berbunyi, siapapun yang berkuasa di atas langit, dewa ataupun semacamnya, kalau ada yang berhasil ataupun yang mampu menandingi kekuatan saya akan mengabdi dan menjadi budaknya selama seumur hidupnya. Namun dari langit tidak ada jawaban. Sehingga membuat Damang Polobau menganggap bahwa saya benar penduduk langit, tidak ada yang berani menyentuh ataupun bertarung secara langsung dengan Damang Polobau. Sekian tahun kejadian itu berlalu, datang seseorang yang tidak kalah
misterinya. Tidak tahu berasal dari mana dan tidak tahu berasal ataupun dari keturunan apa dia dilahirkan. Menggunakan jubah berwarna putih dengan rambut dan jenggot yang dia miliki juga berwarna putih. Menurut penuturan para warga yang memiliki kemampuan di skala itu, melihatnya saja sudah sangat-sangat bercahaya manusia. Para warga percaya bahwasanya makhluk yang baru datang ke wilayah ini adalah utusan dari dewa. Namun, Damang Polobau menganggap itu hal yang sepele. Lalu membiarkan makhluk baru itu menghuni di wilayah ini. Sekian tahun berlalu, ternyata Damang Polobau menyadari bahwasanya makhluk itu membawa sebuah ajaran ataupun dia bisa memimpin para warga. Terbukti dari siapapun warga yang tadinya menghormati Damang Polobau sekarang bergeser menjadi menghormati makhluk yang baru itu. Entah merasa tersaingi atau bagaimana, Damang Polobau geram melihat akan hal itu manusia. Sehingga Damang Polobau menyambangi kediaman dari makhluk yang baru datang ke wilayah ini. Dan membuka sebuah tantangan. Wahai Kisanak, hampir setengah dari warga yang saya pimpin di sini sekarang mengikutimu. Berarti Kisanak bukanlah orang sembarangan. Berarti Kisanak memiliki kesaktian lebih. Kalaulah diizinkan, saya ingin beradu ilmu dengan Kisanak. Yang tadinya Damang Polobau menganggap bahwasanya dia akan menolak, ternyata tidak. Tidak mundur sejengkal pun kakinya dari tempat dia berdiri. Malah justru dia maju dan menerima tantangan yang dilontarkan oleh Damang Polobau. Terjadilah pertarungan itu selama lebih dari 7 hari 7 malam. Tanpa henti, tanpa ada jeda sedikit pun untuk beristirahat. Namun yang tidak diduga oleh masyarakat di wilayah ini adalah ternyata makhluk yang selama ini mereka hormati, yaitu Damang Polobau, kalah dalam pertarungan. Tubuh dari Damang Polobau berhasil dipenggal. Kepala dan tubuhnya dipisahkan. Tubuh dari Damang Polobau dilemparkan ke lautan. Sedangkan kepalanya yang kala itu sudah terpisah dari tubuh Damang Polobau masih bisa berbicara, masih bisa mengatakan sesuatu ataupun melontarkan kalimat kotor terhadap makhluk yang berhasil mengalahkannya. Entah ilmu apa yang sudah dipelajari oleh Damang Polobau, sehingga kematian tidak menghinggapinya. Menyadari akan hal itu, mungkin akan terjadi bencana di kemudian hari. Makhluk ini memasukkan kepala dari Damang Polobau yang masih bisa melontarkan kalimat-kalimat yang kotor ke dalam sebuah kotak manusia. Dan kotak itu digantung di suatu tempat supaya tidak ada pengikut ataupun warga di wilayah ini yang mengikuti Damang Polobau sebelumnya yang akan membebaskan kepala itu. Sampai sekarang diyakini oleh para warga, kepala dari Damang Polobau masihlah hidup, masih bisa dapat berbicara,
Namun keberadaannya tidak ada yang mengetahui satupun. Kecuali makhluk tadi yang berbaju putih. Benar. Hanya itu cerita yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Cerita itu hanya cerita yang berkembang. Saya pun kurang meyakini bahwasanya itu adalah cerita nyata. Tapi itu terjadi di Ketenger. Ya, siapapun, baik anak muda sampai orang tua, meyakini bahwasanya Damang Polo Bau berasal dari sini. Ataupun penghuni pertama di wilayah ini. Cuma tidak tahu keberadaannya lagi. Benar. Namun beberapa dari warga yang terutama yang sudah sepuh di wilayah Ketenger ini meyakini bahwasanya kepala dari Damang Polo Bau itu masihlah hidup. Bahkan beberapa dari mereka meyakini ketika kepala itu menyentuh tanah ataupun air, maka tubuhnya akan kembali dan bersatu dengan kepalanya. Cuma kan nggak tahu kebenarannya, itu kan baru cerita. Ya, ini hanya cerita yang sudah turun-temurun didengarkan. Bahkan ketika buyut saya masih anak-anak, cerita itu sudah diceritakan turun-temurun. Sudah dulunya dulu dan dulunya dulu itu ya. Sudah sangat lama. Saya tidak tahu sudah berapa keturunan yang mendengarkan cerita ini. Baiklah Pak Lurah, saya ucapkan banyak terima kasih atas semua cerita sejarah mengenai Damang Polo Bau. Ya. Yang intinya itu sudah sedikit mengobati rasa penasaran saya mengenai legenda cerita Damang Polo Bau itu sendiri. Ya seperti ini anak muda. Pesan dari saya. Kalaulah cerita yang saya ceritakan itu tentang Damang Polo Bau mengandung ataupun ada sesuatu yang bisa diambil sebagai pelajaran, kalian ambil. Tetapi ingat, itu hanya masa lalu. Kalaupun memang dulu pernah terjadi seperti itu, seperti yang saya ceritakan, itu hanya masa lalu. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita melakukan sesuatu di hari ini dan bagaimana kita memikirkan bagaimana kita ke depannya. Hanya itu saja. Kita tidak bisa mengulang waktu untuk mundur dan mengetahui cerita itu benar atau tidak. Ya, paham. Yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajaran yang ada di dalam cerita tersebut. Cocok. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Lurah Bonokeling. Semoga desanya semakin maju, dengan viral, jadi lurah yang baik, bijaksana, serta bermasyarakat. Tapi emaknya galak ya. Mohon dimaklumi. Ibu saya memang seperti itu. Ya sudah. Apapun yang tadi kau katakan, viral ataupun semacamnya, saya yakin itu adalah ucapan yang baik. Iya. Yang dilontarkan kepada saya. Saya akan mengaminkan. Ya. Dan kalian juga, sebagai anak muda, semangat, terutama dalam bekerja. Tanggung jawab sebagai seorang laki-laki jauh lebih besar dari apa yang kalian bayangkan. Ya. Terima kasih. Pak Lurah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau memang si Gundul Ejek Geler sudah tidak beroperasi lagi sih, antara penting tidak penting cerita ini. Namun tidak ada salahnya kita mendengarkan sebuah sejarah yang dimana yang menantang Tuhan dari zaman dahulu juga sudah ada. Ya. Dan berakhir tragis. Kepalanya harus terpisah namun tetap hidup hingga saat ini. Itu jauh lebih menyiksa. Ya, kok nggak pernah makan. Ya kan? Itu.
Lalu Allah kempul lah Mas Kase. Lah, memang budaya kita Banyak. bukan banyak Mas. Kalau diingat-ingat cerita-cerita dari para pendahulu kita itu memang tidak bisa difikirkan secara logika. Ya. Namun bukan untuk dilogikakan, namun untuk dipelajari dan ambil hikmahnya. Jadi setiap sebuah kisah pasti mengandung sebuah makna yang dimana makna tersebut bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu teman-teman ya. Betul. Kesombongan yang akan menghancurkan dirimu. Jadi jangan pernah sombong ketika sudah mendapatkan atau mencapai sesuatu. Jom. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam ngene iki kumpul ngene. Dan Waalaikumsalam. Ya. Pripun Yang? udah jadi set ngene. Ngene kok gawe cekang kanang ngene. Ora nemu bakul. Udah strung nang. Malah. Medang ke? Ya kun medangane. Jen. Ya. Ya, roti gue. Apa sih ge? Teman siki gue. Legi yo. Renyah nih untuk. Yona unturnya atas ya atas gitu ya. Apa gitu nang? Selehol Ini roti yang roti lah roti kering. Kalau kang apa sih yo kayak? Gelepung. legi mbok. Cepel ya. Dan ini jumlah kopi teh enak banget Yang. Medang suka esok. Mana cuci-cuci. Ayo nang. Iya. Ada yang tak kemarin ngene. Jelas ora sia-sia. Ora semata-mata nyong tak ajarin bolos sontok. Ya. Ya tentunya ana hubungannya karo sing lagi dewek jalani masalah gue. Ya wis cek nang nyong jen. Mana tak-takan maring ora. Ternyata gue sayembara sing lagi degelan ning kanan ke wis bubar. Wis ora nana sayembara maning wis sepi mlepe. Terus ngerti nyong Yang. Nggak nang nyong mbok kowe mikir. Ngerti kan nyong? Terus makhluk sing gundul kae wis ora ning kono. Yang Marta ngerti Kang sapa? Nyong ke wis takon maring sama panjenengan. Ya. Dari kabeh-kabeh ke ampun sepi, ampun kelar. Boten. Ampun keluar. Jadi kejanan kena di cekel ki omongane nyong nang. Ya. Nek ceritaku memang aku wis denger yang dari Dengar. Mbah Wiroto. Tadi Kerry yang mengaji mana? Pelatih nyong. Temenan apa? Temenan. Udah kan ngrungokna yang nguping mikir. Ya ora le nyong. Ternyata kerak tuh dadi wong maring anak temenan. Iya wis rampung. Bare rampung, Bok. Wis ora apa-apa ning kana. Weh. Terus ana maning. Apa? Ternyata kena mau lagi nyong tundang pok. Masalah kuburan sing dedel gue. Kowe ngerti apa ora? Apa? Kepenting kayak aku ngerti Penting gue. Nyuruh ngerti Aku nelusuri ya. Sekang ceritane sekang Torik. Halo sama gue. Ya. Torik gue. Menceritakan kayak gue. Nyong ya tersentuh nang. Kudu jerek. Nyong krungu gue ilang panjutan nyong. Apa yang jenenge tersentuh kudu. Iya. Ada orang bok. Nyong kan ada orang kayak gue. Ya. Orang menunjukkan ning ati ta ya. Kayak Orang apa nabi ya? oh iya. Nyong gerak nang gue maringana. Jajane sapa gue. Nyong titir gue mlaku ngana. Titi mangsane nyong nemu jawaban kue, jenuh kenah banget nah. Kenapa nyong ngomong nak? Kue sing nyolong kue, lalu borok. Ya masuk akal gue yang Ya, ngerti. ah, Masuk akal soalnya apa? Sebisa nyolong mayat, makanya sayembarane. Tarik mana? mandek. Iya gue masuk akal gue. Jang. Ki informasi apa? Tapi kau li kang ndike ceritane. Lah, oh di serang ngentine, nyongke nyatane ngono kan bener-bener atine ketek nang. Ya. Ketek maring ngana. Tok takoni kena sayembara pada sepiyo, tadine nyong ngaku mengana. Tok takoni maring makhluk nang. Hmm. Makhluk yang takoni
Jalu Kumboro apa Jalu Seto? Tak saya. Jalu Kumboro. Orang kayak ngomong makhluk ya. Sing jelas wis nekan kowe maluke. Kalau kita jawab ya nu bisa. Aku udah berdarah gudur takon. Takon. Ya tuh merdukunnya yang. Tapi Oh, dengan, teman dukun. dengan cara yang Margoji mendetes berarti kan pihak karena Mas. Karena kayak interogasi sih maksudnya gitu, yang Aja Boroi. Jalu Seto apa Jalu Kumboro? Kumboro. apa itu? Bisu berarti orang yang ngomong. Bisu ya yang. Tuh, Terus ada apa gue? jan kucing ireng nang. Masuk akal. Yang siapa yang? Keh, kurang ngerti kucing ireng. Ning ndek iki bisa tak teleponi ning jelmaan ku edik. Yang Kumboro. Ini nggak amantuk nang. Yang tau ini jenis seto. Yo, koyo gabas-gabas iki ngana. Nah, akhirnya yang katuk-katuk enak. Gue sing kok mau ngomong Tukang gatuk. nyata nih masih masuk ini mau ngakal. Nah, tahu kucing ireng ta ya. Iku salah Tekanda. kandah lah yang kucing aja takoni. Kucing ireng, ireng nang. Arep ireng ijo lah Mata bodoh. nih bemen dulu. Lagian mereka kayak Nabi Sulaiman tadi kanda karo kewan. Kucing guru ke gede. Weh, Hasil ngaji dari karo yang lagi jagat yetok ya. Tahun kucing ireng. Aku di kucing ireng. Gue tanya anu. Tahu jangan tuh ngomong. Semua mana? Hasil ngaji dari. Suatu saat kau dalam kebingungan, takon apa sih kau meruh? Kucing. Tadi kan dada. Apa sih yang meruh? Yang meruh kucing. Takon. Nyatanya jawabannya. Ya wis, matur nuwun. Terima kasih banyak. Aku tahu. Kapan kowe tok? Iya, aku condo maring kowe kena. Iya, nyanyi sih Ya setuju. masuk akal nih jenis informasi sumber kang kono ya. Larang ning untuk. Siap. Ngajari Mubazir yang. dong nang gue. Ge, akeh mau kencoten regoro teng mangan. Matanya melek semut gue. Jaluk kan mau ngawe. Kenapa tuh barang ini? Nabi Sulaiman temen lari ke titisan ya. Semut gue. Jore. Ngamal tuh orang maring apa banyak ilok. Ini makhluk gitu. Ayo, Nah, Mari teruk. gue nang seperti teman-teman nyok kena. Iya, aku Pelingnya bilang. sedang belajar. Apa baik? Ngalir aku bingung. Takon sih. Kok baru? Gue yang gue belajar kok maning ge. Gue kena gue acuan. ya. Yang sarannya ya, ngesuk takon-takon maling burung hantu. Ya, kena hantu, jadinya ben hantu. Ngajam kenal. Ini berarti iya. Ya. Nyok ngerti badannya pelek na. Ling biasanya ucapannya. Wong zaman dulu kayak penginyo ngancokan mandanane bopotek. Nah itu ngerti Bung Dani. Assalamualaikum. Salam. Wah, ini sudah terbukti menurut kucing ireng, kata yang Martaji, yang mengambil makam jenazahnya si Donowongso atau Jalus Lemanda, itu si Jalu Kumboro menurut kucing ireng. Yo, Yo.